Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kami berbangga hati akan menayangkan Bilik Putri Darul Ilmi Menyapa Dunia. Ma'azawjiha beserta suaminya, wabnillah dan anaknya, sagir yang masih beserta suami dan anak yang masih turbi'uhu yang masih dia susui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak, ya kan diwajibkan mandi wajibnya kada itu mandi laki-laki ini hukumnya wajib. Tapi rambutnya itu tebal. Fatimah Munawwarah. Rabbi adkhilni mudkhala sidq. Tauliyah tadi menunjuk sebagai pemimpin al-manasib syar'iyyati, pangkat-pangkat keagamaan, misalnya kayak MUI, ya, apalagi.
Sembahyang qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4. Tapi masuk kamu bakal kaji yang halus-halus tuh. Kadang takwa. Pas imannya naik, rajin beribadah, pelanggar ke masjid terus. Tapi pas imannya turun-turunnya, pulang duduk minuman keras. Fi'il madhi ma'ruf alladhi sesudah fi'il alladhi setengah menjadi pelaku. Ya Tuhan perintahnya jangan melakukan maksiat lantaran Anda tahu berarti ditujukan kepada kita. Nah terus Tuhan memberi solusi supaya nyawa tidak terjadi melakukan maksiat, minta lawan Anda. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته والمؤمنين الكرام إلى وجه مشايخنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا خصوصا الإمامين الجلالين الشيخين الفاتحة. Sanusi wa man tabi'ahu wa wal murajjah. Dan apa-apa yang terdahulu bahwasanya sama dan basar itu apa sama tidak? Nah, basar apa tidak? Tidak. Jadi kita meyakini bahwasanya Allah itu mendengar dari
Definisi salat apa? Kullu af'alin muftatahatun bitakbiri wa muhtatimatun bitaslimi. Tiap-tiap perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Artinya cukup saja kalian salam yang pertama, yang kedua kalian ucapkan lagi, tetapi yang kedua itu sunnah, itu sudah selesai sholatnya. Ada perlu lagi berniat aku sudah selesai daripada sholat yang kedua. Dia teliti membuka, oh ternyata di dalam buku Sahih Bukhari kalau ada hadisnya seperti itu, harusnya menggunakan waw. Sedang di buku Imam Baihaqi ini apa? Tidak pakai waw. Berarti tidak pas, tidak sah. Ada. Yang dimaksudnya rawah Bukhari ini bukan hadisnya itu diambil sama di hadis Sahih Bukhari, ada. Cuma temanya atau dasarnya. Allah Ta'ala ilmu yang wajib bagi Allah Ta'ala yaitu sifat ke-9, sifat ilmu. Wa wajibatun qadimatun bidatihi ta'ala. Sebagian kabilah kaum Quraisy, faqatalahum, nah kemudian mereka memerangi mereka. Takmim badani, menyempurnakan badanihi, badannya apa si mayit? Dengan apa? Dengan ayam tersebut. Separuh dari seperdua berarti seperempat. Separuh dari seperempat berarti seperempat. Baridun itu dingin, hari itu panas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, yang kalau kita hitung, hisab, tak mampu kita untuk menghitungnya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Terutama nikmat kita bisa menuntut ilmu. Ini yang penting ini. Menuntut ilmu, ya, wabil khusus ilmu agama, di mana baginda Rasul dalam banyak hadis menguraikan bahwa kedudukan orang yang menuntut ilmu agama khususnya itu luar biasa,
nilai martabatnya. Bahkan beliau bersabda, barang siapa salaka tariqan, menempuh jalan, yaltamisu bihi ilman, di mana dia dalam menempuh jalan itu tujuannya untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, kelak dimudahkan baginya jalan menuju surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kita harus sadar dan maklum bahwa dituntut kepada kita dalam menimba ilmu agama ini, bahkan ilmu apa aja, itu dituntut untuk bersungguh-sungguh. Nah, misalnya satu contoh kesungguhan kita dalam menuntut. Ya, kalau dulu tuh penuntut ilmu seperti Imam Al-Ghazali dan sebagainya, Ibnu Rushd, ya, Ibnu Sina dan sebagainya, Al-Farabi, itu kita lihat mereka itu menuntut ilmu itu, kalau sistem seperti sekarang klasikal, ya, itu sebelum guru datang, mereka sudah ada di tempat, sudah siap sedia untuk mengambil ilmu dari guru-gurunya, ya, sudah siap sedia, ya. Ini bukti atau salah satu bukti dari kesungguhan kita menuntut ilmu. Sehingga begitu gurunya datang, ustadznya datang, tidak ada lagi yang ditunggu-tunggu. Langsung guru menyampaikan ilmu yang ada pada beliau, sampaikan. Ya, jadi itu salah satu bukti kesungguhan untuk mencapai apa yang kita inginkan, khususnya dalam bidang ilmu. Pada saat kita sudah sungguh-sungguh dan dijamin insya Allah akan bisa mendapatkan apa yang diinginkan, maka selebihnya dari itu kita harus mengaitkan ilmu yang kita tuntut itu dengan sikap kita. Ya, ilmu yang kita sudah miliki itu dibarengi dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Kata Nabi apa? Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita berakhlak, ya, kemudian berilmu, itu sempurna. Sempurna. Kita berakhlak, kurang ilmu, masih bagus. Kita berilmu, tidak berakhlak, ini yang jadi masalah. Nah, kita harapkan santri kita, ya, tentu juga yang dicontoh adalah guru. Nah, guru juga harus memberikan contoh yang baik, akhlak yang baik. Para penuntut ilmu, ya, apalagi kita dalam hal agama ini, akhlak itu sangat-sangat diutamakan dan dipraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari sepanjang masa, ya, sepanjang masa. Jadi akhlak ini, nah, yang akan menghaluskan, ya, karena kalau kita berilmu bisa saja kita menjadi kasar, tapi kalau kita berakhlak dan berilmu, insya Allah hidup kita akan menjadi lembut, tidak asal mengeluarkan kata-kata, tidak asal mengeluarkan bahasa yang, kalau orang berakhlak apalagi dia berilmu, dia akan pertimbangkan setiap ucapan yang keluar dari dirinya, dari mulutnya, kira-kira ini menyenangkan orang atau tidak. Nah, jadi itu dalam hal menuntut ilmu. Kemudian ketika kita sudah merasa belum cukup tentunya, tapi sudah merasa bisa untuk menyampaikan ilmu dan sudah saatnya untuk kita mentransfer ilmu itu kepada orang lain, seperti kita menerima guru dari guru kita, guru mentransfer ilmunya kepada kita, dan kita punya kewajiban mentransfer ilmu pada orang lain, maka kita pada saat itu sudah dituntut bagaimana supaya kita di tengah-tengah masyarakat dan di sebuah lembaga umpamanya juga tetap menerapkan, walaupun kita mengajarkan ilmu, tapi akhlak itu tetap kita kedepankan. Baik, itu yang kira-kira bisa Bapak sampaikan
Dan sekali lagi, terutama bagi santri, mari kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, dan kita kalau sudah berilmu, kita sapa dunia ini dengan ilmu dan akhlak, sehingga insya Allah kedamaian akan kita nikmati, kita rasakan di mana saja kita berada. Demikian, mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.